Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu perusahaan di Lojanan. Jadi hari ini rencananya kita akan coba melakukan pengecekan ya, atau melakukan verifikasi di lapangan. Jadi terkait proses kegiatan pemboran. Jadi saksikan saya sampai nanti kita di lapangan. Oke, kita ini udah mulai masuk di rencana titik pemboran ya, atau di kegiatan pemboran. Ini medannya memang karena habis hujan jadi agak lumayan licin ya, off-road dikit lah, off-road kecil-kecilan lah ya. Halo semua, ini kita sudah menuju lokasi. Jadi estimasi kita dari poin parkiran mobil. Jadi karena di sini posisinya hujan ya, mau hujan, gerimis. Jadi karena mobil nggak boleh masuk di sini, kita harus jalan kaki kurang lebih 2 kilo, memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Oke, ikuti saya terus menuju lokasi titik pemboran. Let's go. Ya. Cukup capek, luar biasa. Karena kondisi hujan, capek gitu ya, kita istirahat dulu di warung, ngopi dulu sebentar. Habis itu kita melanjutkan perjalanan. Luar biasa, perjalanannya luar biasa. Jalannya luar biasa. Itu sudah kedengaran mesin bornya. Let's go. Semangat. Kita dia jarem. Halo, sekarang kita udah sampai di lokasi titik pemboran. Jadi ini adalah pemboran eksplorasi batu bara. Jadi kenapa posisinya miring? Ini karena kondisi batuannya tegak ya, atau kedudukan batuannya sangat tegak. Coba lihat teman-teman semuanya. Agak ini kan, ya kan? Nah, posisi batu baranya itu seperti ini. Nah, kemudian dia ditembak seperti ini. Jadi ini menaranya ya. Jadi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Biasanya kalau pemborannya tegak lurus terhadap bidang kemiringan, ini namanya bidang kemiringan batu bara ya. Jadi kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengetahui posisi tebal sebenarnya. Kalau misalkan ini contoh kasus yang saat ini dilakukan ya. Karena kalau kita lihat kedudukan batuannya itu kurang lebih di atas 60 derajat dipnya. Nah, beda kalau misalkan ini metode pemboran yang benar ya. Ini menggunakan J-Cross 175. Tapi ketika ini melakukan pemborannya
salah, misalkan tegak lurus seperti ini, ya kan? Ini yang dapat tidak tebal sebenarnya. Nah, ini ada yang namanya kita sebut ketebalan semu ya, ketebalan semu atau tidak ketebalan yang tidak sebenarnya. Ini perlu dilakukan koreksi. Nah, kalau untuk metode pemboran seperti ini yang sudah benar. Jadi ketebalan yang sesungguhnya. Tentu dilakukan kegiatan logging. Jadi ini pengambilan coring. Nanti kita lihat ya. Jadi ini adalah pengambilan coring. Dia metodenya metode touch core ya. Touch coring itu berarti pemboran pertama dia open hole. Tapi ketika ada potensi batu bara dengan ciri-ciri tertentu, nah itu baru kita lakukan coring ya. Kita ambil coring ya. Kenapa pakai touch core kalau full coring dari awal? Karena kalau biaya pemboran full coring kan mahal. Jadi untuk lebih murah kan harus di touch core dulu, baru di coring. Kalau full coring itu beda harganya, harga pemboran. Mungkin kalau lihat range harga ya yang di sekitar Kukar ya, itu kalau touch core itu biasanya per meternya kurang lebih 150.000. Tapi kalau full coring itu di atas 300.000 biasanya. Ini ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman pemirsa semuanya, ini adalah kegiatan bor eksplorasi ya. Kegiatan bor eksplorasi untuk kedudukan batuan yang lumayan tegak gitu. Mungkin nanti kita sambil menunggu, cuman yang saya sayangkan ini menggunakan diameter hanya 1,5 ya, 1,5 in ya. Jadi padahal yang direkomendasikan sesuai dengan standar itu biasanya kita menggunakan HQ ya, HQ atau NQ itu yang kita rekomendasikan. Tapi karena ini tujuannya hanya untuk pengecekan ulang, karena ini baru akan dibuka tambangnya, karena untuk mengecek ya kebenaran apakah data yang lama itu benar, makanya kita buktikan pemboran ulang ya. Terus di samping itu juga ini hanya pendetailan saja, bahwa data-data yang dulu sudah ada sebenarnya, tapi ini hanya pendetailan saja apakah data yang ada benar. Ini tugas sebagai seorang CPI melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin kalau teman-teman pemirsa mau bertanya, mungkin bisa mengisi kolom komentar yang ada di channel YouTube. Ada lagi? Arahnya bornya arah kemana ini? Timur atau barat? Kalau ini harus dicek pakai kompas ya. Ada kompas nggak? Nah, ini adalah alat kompas ya, alat kompas geologi, menunjukkan bahwa posisi utara di sebelah sana, selatan di sebelah sana, sedangkan posisi pemboran ini itu mengarah ke timur berarti ya. Jadi ke timur sana timur, berarti ini kalau kita lihat, kalau seandainya ini kita modelkan di peta, itu berarti seperti ini. Nah, ini timur kan, ini utara ya, ini utara ya kan. Nah, posisi bor itu berarti kemiringannya ke arah timur berarti. Jadi potensi sebarannya itu ke sana. Kebalik ke sana ya. Nah, ini dippingnya. Nah, gini. Makanya pemborannya ke arah ke sana. Jadi ini potensi arah sebarannya. Jadi kalau kita section action itu berarti seperti ini. Berarti ini kemiringan batu bara, ini pemborannya. Nah, ini pemboran. Ya. Jadi ini untuk pengecekan data. Nah, kita mau cek berapa tebal batu bara yang ada di sini. Ya. Saksikan dan lihat sampai habis
Kemudian untuk teman-teman yang akan ngecek cutting, silakan bisa lihat di sebelah. Nah, ini adalah contoh cutting ya. Contoh cutting dari kedalaman dari permukaan ya. Ini permukaan sampai ke sana, dan ini biasanya setiap satu sampel seperti ini 1 meter ya biasanya ya. Atau estimasi 1 meter. Jadi ini kurang lebih ada 16 meter kedalaman, habis itu baru dilakukan coring ya. Baik, ini adalah kegiatan pemboran ya, pemboran eksplorasi. Jadi ini masih running di kegiatan coring ya, di kegiatan coring. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa memang sering melihat kegiatan seperti ini, tapi perlu diketahui bahwa ini mesin Jekro 175, dan untuk spek terkait pipa yang digunakan, kalau menurut saya tidak saya rekomendasikan ya, karena ini sangat kecil ya. Biasanya yang sering kita gunakan NQ ya, atau HQ gitu. Ya, tapi ini untuk koreksi teman-teman semua, tahulah mana yang eksplorasi yang baik ya kan, dan bisa membandingkan lah nanti di kegiatan eksplorasi yang lain. Tapi pada prinsipnya perusahaan ingin tahu model geologi yang ada di sini seperti apa, maka perlu dilakukan pendetailan data eksplorasi, atau dengan salah satunya adalah pemboran geologi. Posisi front kerjanya rapi ya kan, front kerjanya rapi. Ini penilaian tersendiri, safety-nya nggak ada. Ini kalau dari sisi K3-nya, tapi nggak ada masalah. Tapi saya kira ini menjadi masukan ya kepada perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi, dan ini sangat penting diperhatikan, karena ketika operator kemudian kru tidak menggunakan alat safety, ketika ada unit yang jatuh, patah, atau ada problem di ini, satu otomatis akan tertimpa ini ya, nggak pakai helm. Terus yang kedua, nggak pakai kacamata yang bening ya. Ketika ada lumpur atau ada apa, itu kena ke mata, dan itu menjadi ini. Kemudian biasanya karena posisi mesin dekat sekali, harus pakai air flash. Jadi untuk menghindari pecah gendang telinga ya. Ini ada beberapa masukan lah yang perlu diperbaiki. Kemudian juga recovery dari pemboran kurang dari 90% ya, 95%, kurang dari 95%, dan tadi sudah sempat saya minta koreksi kepada perusahaan agar dioptimalkan untuk recovery-nya. Kemudian di samping itu juga setelah pemboran selesai ini, itu dilakukan logging ya. Tapi biasanya dengan bor miring ini kendalanya pada saat pemasangan pipa casing. Susah, runtuh ya kan. Kemudian kejepit. Nah ini juga jadi masukan, perlu diantisipasi biasanya. Caranya bagaimana? Mungkin dengan merawat titik bor supaya tetap stabil, dikasih polimer ya, namanya lumpur ya, supaya dinding-dinding lubang bor itu tertutup dari runtuhan.
Tidak hanya itu saja, tetapi juga bisa pemasangan casing ini secara pelan-pelan ya. Memang tergesek-gesek terus, tapi itu menghindari terjadinya runtuhan-runtuhan dari material lunak, biasanya material lepas kayak pasir, lumpur gitu. Tapi kalau kita lihat dari efektivitas pekerjaannya atau ini sangat lambat sekali ya, sangat lambat sekali. Tapi kita lihat apakah tangkapannya nanti bisa 100% atau enggak, kita lihat. Karena masih running di apa namanya, di pengambilan coring, mungkin kecepatannya dikurangin sama mereka. Mungkin mahasiswa atau rekan-rekan semua yang sedang melihat video ini adalah salah satu contoh kegiatan eksplorasi ya, batu bara dengan kemiringan pemboran ini kurang lebih 45 derajat ya. Ini bisa 40, bisa 45 ya, bisa 30. Ini tergantung kondisi endapan bahan galian, kondisi endapan bahan. Kalau semakin tegak, otomatis ininya juga semakin tegak. Tapi kalau kita lihat ini tegak ya, batu baranya tegak betul, maka kedudukan tembakan bornya juga menyesuaikan target batu bara yang akan kita capai. SIM mana ini? SIM targetnya. Kan selama ini saya ngadepinnya full coring terus. Satu coring baru berapa kali. Untuk pengambilan sampel apakah memang seperti itu, sampelnya yang sedikit-sedikit aja yang ganti? Kalau sampel yang tadi itu setiap bulatan itu biasanya per meter. Jadi selama 1 meter diambil itu sampelnya. Per 1 meter diambil ya. Jadi per meter itu, per bulat-bulat itu per meter. Tapi faktor errornya biasanya banyak. Jadi apa namanya? Misalkan kemajuan 1 meter diambil, ditaruh. Itu errornya banyak karena menggunakan kira-kira. Tetapi untuk memastikan memang harus logging sama harus coring. Nah, itu makanya seorang kompeten person harus melakukan verifikasi seperti ini. Seorang geologis harus detail ketika mengecek apa namanya sampel yang terambil, itu memang benar-benar dicek seperti apa deskripsinya, harus informasinya harus jelas, harus detail. Ketika diverifikasi CPI bener nggak? Nah kalau sudah seperti ini kan ketahuan, ya kan, faktor kesalahannya di dalam melakukan deskripsi besar, ya kan? Kenapa? Karena tidak full coring. Nah untuk memastikan dengan metode ini bisa digunakan, harus setiap lubang titik bor harus dilakukan logging. Untuk memastikan kedalamannya berapa sih? Bener nggak yang tadi itu lapisan batu pasir misalkan pas di kedalaman 10 meter gitu misalkan, itu dipastikan dari data logging sama informasi awal dari cutting ya, dari cutting atau lumpur ini. Nah itu biasanya faktor-faktor yang menjadi kesalahan dalam melakukan pembuatan report eksplorasi. Makanya setiap saya melakukan pengecekan seperti ini, itu dilihat dilihat betul sampelnya, bener nggak, reportnya ada nggak, apakah sesuai atau tidak gitu. Ini kan plan di titik bor ini, planningnya di kedalaman 20 meter udah dapat, ternyata di kedalaman 16 meter sudah dapat, berarti ada perbedaan elevasi ya, perbedaan elevasi, kemudian struktur batuan atau kedudukan batuan itu juga menjadi perhatian juga ketika merancang atau merencanakan target eksplorasi. Inilah tugasnya seorang CPI ya, berat gitu ya, melakukan validasi atau verifikasi data ya harus dilakukan dengan benar-benar, karena ketika CPI atau ketika geologi memberikan report atau seorang CPI memberikan report kepada seorang engineer atau seorang estimasi
estimator cadangan misalkan atau estimator sumber daya, reportnya salah, hasilnya akan juga salah gitu, akan jadi sampah juga. Nah harapannya ketika kita melakukan validasi dan verifikasi data ini, itu memang benar-benar valid datanya. Jangan sampai datanya ini sampah, ya nanti hasilnya juga akan jadi sampah, tidak bisa digunakan. Nah ini banyak biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil yang kegiatan eksplorasinya tidak bisa maksimal gitu. Nah harapannya seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ya, khususnya di Kutai Kartanegara, lakukanlah kegiatan eksplorasi sesuai standar, sesuai kode ACMI ya 2019. Itu sudah sangat relevan sebagai diacu sebagai standar ya, ketika kita mau melakukan estimasi suatu sumber daya atau cadangan batu bara atau cadangan mineral lainnya. Kegiatan inilah salah satu yang harus dilakukan dengan cara pemboran ya. Tapi dari pemboran ini tentu dilengkapi lagi dengan data logging, kemudian perlu diambil koordinatnya, biasanya antara plan koordinat atau rencana titik pemboran sama aktual itu ada selisih sedikit, ada pergeseran. Makanya setelah selesai moving ditembak ulang, disurvei tembak ulang untuk memastikan memang benar-benar lokasinya di sini, elevasinya segini. Itu untuk menghindari faktor error atau faktor kesalahan atau faktor deviasi atau penyimpangan terhadap titik informasi atau yang sering sebut kita point of observation. Jadi ketika pemboran jadi di kegiatan pemboran ini data yang diambil adalah satu, data kedalaman, yang kedua data ketebalan, ya kan? Nah kemudian data titik koordinat ya, titik lokasi. Jadi titik lokasi, kedalaman, ketebalan, sama data quality. Jadi semua data pemboran ini harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya berarti harus dilengkapi. Makanya ketika ngecek data bor atau logging tapi nggak ada data quality-nya, sama aja bohong. Berarti tidak bisa digunakan sebagai point of observation. Jadi saya kira itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan sambil menunggu coring, sampel coring keluar, silakan komen ke kolom komentar di kolom komentar YouTube ya. Silakan.